Kok lu bisa masuk penjara sih? Emangnya kasus apa, bre? Maling sendal di masjid, bre. Situ kasus apaan? Korupsi dana haji, bre. Keren juga tuh. Kalau emang mau bikin dosa mah kagak usah nanggung ya. Ternyata salah juga gue. Berapa lama penjara, bre? Kemarin vonisnya sih 6 tahun ya. Loh. Bentar. Lu korupsi berapa duit? Ya sedikit sih. Kayak 30 M lah. Miliar. Ya iyalah. Bentar. Kayaknya ada yang aneh nih. Ini gue yang bodoh apa gimana ya? Seriusan cuma 6 tahun. Lah, ya bener. Baru berapa hari lalu udah divonis. Lah, gue aja 5 tahun loh. Kok kayak gak adil gak sih? Adil kok, adil. Adil. Lu korupsi 30 M. Gue cuma nyolong sendal Undo. Udah sama sendalnya sebelah doang. Ya paling harganya cuma 30.000. Harusnya ya. Mestinya sama. Harus sama itu mah ya. Kalau gue maling sendal 30.000 itu 5 tahun penjara. Harusnya lu 30 miliar bagi 30.000 kan ya 1 juta. Nah 1 juta dikali 6 tahun. Ya harusnya kan hukuman lu penjara 6 juta tahun dong. Lah, mana ada begitu, bre? Umur gua mana sampai 6 juta tahun sih, bre? Makanya dia bersingkat hukumannya jadi 6 tahun. Gak. Ada yang salah nih. Ada yang kagak beres nih. Coba mana. Pak, sini pak. Ini gue ada yang gue nggak terima nih. Gue pengen beres dulu nih. Jadi gini ya. Saya kan nyolong sendal 30.000, hukuman 5 tahun. Dia korupsi 30 miliar, hukumannya 6 tahun. Emang itu adil pak? Adil kok adil? Bre, cara ngitungnya tuh nggak gitu. Makin banyak duit yang lu curi, makin singkat hukumannya. Gak. Lucu lu. Gak terima gue. Kelakuan dijaga ya. Bisa nambah masa hukuman itu. Sakit woi. Pak, saya dipukul. Tambahin masa hukumannya pak. Pak, tolong catat dulu, bapak ini masa hukumannya dipersingkat karena dia berkelakuan baik. Apaan sih? Ini dunia kagak jelas. Oh, tadi itu cuma mimpi. Wah, kacau sih. Gila aja kalau emang itu beneran kejadian gue masuk penjara. Tapi iya juga ya. Gue jadi kepikiran, apa bener hukum sebegitunya? Emangnya kalau begitu bisa dikatain adil ya? Selama ini hukum tuh begitu. Emangnya apa sih hukum itu? Disebut keliling. Apaan dari dunia? Makin aja. Tapi apa gua tanya aja ya sekalian? Boleh juga sih. Coba dah. Mbak, mau jasa Google-nya dong. Oh iya, boleh. Mau nanya apa? Mbak, hukum itu apaan sih? Baik, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya, agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Oh. Nah, for your information ya mas, ada yang namanya hukum pidana. Terus ada juga yang namanya hukum perdata. Nah, apa itu hukum perdata dan hukum pidana? Kalau hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yaitu mengatur hubungan antara orang satu ke orang yang lain. Contoh kasusnya tuh kayak pencemaran nama baik, hak asuh anak, pelanggaran hak paten, perceraian, dan lain sejenisnya. Kalau apa tadi? Pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Contohnya kayak pembunuhan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian atau perampokan, korupsi, pemalsu. Wait. Nah, ini nih. Jadi gini nih, Mbak. Ini gue sekalian curhat ya, Mbak. Gue itu tadi nih ya, mimpi buruk betah. Gue di penjara ceritanya gegara nyuri sendal Undo sebelah doang, Mbak. 30.000 paling. Terus gue divonis 5 tahun. Nah, terus gue ketemu sama orang juga nih. Dia kena kasus korupsi ya kan. Dia tuh kena
vonis 6 tahun mbak. Nah terus lu mau tahu nggak dia korupsi berapa duit? Mau. 30 M mbak. Ya ampun, itu apa-apaan dah. Kan kayak nggak adil ya mbak. Emangnya proses hukum tuh bagaimana sih? Emangnya nggak diselidiki dulu gitu? Ini mah main asal vonis dah kayaknya. Oh alah, oke deh. Jadi Mas, saya akan jelaskan bagaimanakah proses hukum pidana. Nah, jadi prosesnya tuh ada 9. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Tujuannya ya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindakan pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Kedua, penangkapan. Kalau misal di penyelidikan itu ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindakan pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Tujuannya itu untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya. Ketiga, penahanan. Terus, abis tersangkanya ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Keempat, penyidikan. Untuk yang ini hampir sama kayak di tahap pertama, yaitu penyelidikan. Tapi kalau misalkan di penyidikan ini, tujuannya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindakan pidana yang diduga terjadi. Nah, jadi si tersangka, saksi, dan bukti-bukti bakal diperiksa lebih lanjut. Yang kelima, penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara. Keenam, persidangan. Terus, jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, kayak jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. 7. Utusan dan vonis. Sehabis persidangan itu kan udah didengerin semua tuh argumen-argumennya. Terus juga bukti-bukti udah dikasih lihat kan. Abis itu baru deh hakim akan mengeluarkan keputusan. Ya kalau si terdakwa bersalah, hakim bakal memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara kayak yang Mas tadi ceritain. Terus ada juga denda, rehabilitasi atau hukuman lain sesuai dengan hukuman yang berlaku. 8. Banding dan kasasi. Nah, di sini jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Tujuannya ya untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai. Widih, panjang bener ye. Rapi banget itu. Keren. Tapi kok gue masih ngerasa nggak adil sih mbak yang soal mimpi tadi. Nyuri sendal 30.000 penjara 5 tahun. Sedangkan koruptor korupsi 30M 6 tahun loh. Emang bener ya mbak begitu? Ya, betul Mas. Karena sistem hukum pidana kita mengacu pada KUHP atau kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab ini itu udah disahkan melalui Statsblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Ya, betul. Dan itu berarti masih pada masa kolonial Belanda, Mas. Jadi yang buat KUHP itu ya Belanda. Dan sampai Indonesia merdeka, KUHP tetap diperlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi. Mas kan juga tahu sendiri tadi, karena kitab ini ada pada masa kolonial dan udah zaman jebot banget ya Mas, yang dimana di zaman itu koruptor kan belum ada ya Mas, sedangkan maling sendal udah ada. Nah jadinya berdampak sampai sekarang, dimana hukuman maling sendal dan koruptor itu tidak jauh beda. Meskipun si koruptor ini maling duit sampai ber-em-eman, ya karena gak ada di KUHP, jadinya ya tetap aja gak jauh beda hukumannya sama maling sendal 30.000 noh. Masuk akal sih.
Tapi yang nggak masuk akal itu kenapa nggak diganti gitu? Apa nggak dicoba direvisi gitu? Sebenarnya udah pernah direvisi, tapi ya gitu, saya juga belum menemukan jawaban yang pasti perihal kenapa aturan si koruptor ini belum direvisi. Oh, oke Mbak. Tapi emang ini Mbak ya, ada nggak sih dampak positif dan negatif dari hukum ini? Dan ada nggak sih manfaatnya? Kalau dampak positifnya sih ya, ini sekalian ngejawab tentang manfaatnya nih Mas. Nah, jadi sisi positifnya itu memberikan keadilan kepada korban, mengedepankan prinsip praduga tak bersalah yang berarti bahwa seseorang tidak dianggap bersalah sampai terbukti. Sebaliknya melalui bukti yang sah di pengadilan, serta menciptakan transparansi dalam menegakkan hukum. Kalau sisi negatifnya sih ya, dari semua proses hukum itu bisa memakan waktu dan biaya yang besar. Terus juga kemungkinan adanya kesalahan pengadilan, serta beban psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Oke Mas. Widih. Nah, sekarang penasaran gue udah hilang nih. Terima kasih banyak ya Mbak atas segala informasi dan juga mendengarkan curhatan. Oke Mas. Mbak, itu kan saya akan menjadi koruptor yang baik dan benar.